pagi Ibu dosen pengampu mata kuliah public speaking, juga teman-teman sekalian. Hari ini kita akan memulai presentasi dari kelas A. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu dosen kita, Ibu Heni, pengampu mata kuliah public speaking. Di sini saya akan langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan tentang leadership. Di mana leadership itu semua orang itu harus menggunakan setiap harinya, setiap waktu, ya, dipakai di setiap tatanan-tatanan, baik dari individual, dari instansi, bahkan dari semua kalangan itu harus memiliki jiwa leadership. Leadership secara khususnya itu bukan ditentukan oleh hasil yang dicapai oleh pribadi, melainkan ketika kita itu ada di sebuah organisasi, ketika kita itu ada di sebuah instansi, bagaimana leadership itu mempengaruhi para pemimpinan tersebut bisa mempunyai jiwa leadership agar bisa mempengaruhi yang dipanjatkan kepada orang-orang atau pihak-pihaknya. Jadi ketika seorang pemimpin itu kan pola kepemimpinan itu banyak, pola kepemimpinan. Pola kepemimpinan itu, gaya kepemimpinan itu ada demokrasi, ada autokritik, dan juga free ride, yaitu bebas. Artinya demokrasi di sini, bagaimana kita itu seorang pemimpin mempunyai jiwa kepemimpinan bisa mempengaruhi hasrat keinginan para audien yang lain, hasrat keinginan para pegawai-pegawainya, semisal di dalam instansi, semisal di dalam organisasi, bagaimana hasrat keinginan mereka itu bisa terdesain lah begitu terhadap anggotanya di sana. Gaya kepemimpinan itu ada 3. Gaya kepemimpinan itu ada demokrasi. Gaya demokrasi itu bukan semenang-menang kita seorang pemimpin itu mengambil sikap, memberikan sebuah keputusan, tidak, melainkan kita itu mendatangkan semua pihak yang bersangkutan di sana untuk berpikir, untuk menentukan pikiran, untuk memberikan ide-ide atau gagasan-gagasan yang memang layak kita gunakan itu. Kadang mahasiswa sekarang itu, kadang para pemimpin sekarang ini, ketika anggotanya memberikan sebuah spirit intelektual, maka dikerdilkan. Dari sejarah kita melihat sejarah dunia, tidak ada di dunia ini sejarah ketika dualisme yang bertabrakan itu bisa menyatu, kecuali ada di Indonesia. Itu gaya kepemimpinannya. Maka jiwa demokratis leadership itu memang di negara kita itu memang harus diterapkan gitu. Kita itu jangan semenang-menang mengambil sebuah keputusan yang cenderung terhadap sebelah, cenderung terhadap kanan atau kiri. Akan tetapi kita berkumpul semuanya, bertukar pikiran, adu gagasan, adu argumen di sana. Nomor 2 itu autokritik, leadership. Bagaimana seorang pemimpin itu mengambil sebuah keputusan yang mutlak di sana. Ketika semua tidak bisa kita terapkan dari semua argumen-argumen yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, maka kita harus menggunakan autokritik. Artinya autokritik itu mengambil sikap sekiranya kita itu bisa memanfaatkan hal yang memberikan positivisme di sana gitu. Maka seorang leadership, seorang pemimpin, gaya kepemimpinannya itu tergantung dari sebuah suasana di sana. Ketika memang menurun kepemimpinannya, ketika dia itu seorang pemimpin sudah tidak bisa ketika sebuah instansi, saya gambarkan sebuah instansi atau sebuah organisasi. Ketika organisasi sudah tidak bisa menemukan titik temu di sana, seakan sudah gridnya sudah turun, dari gayanya sudah turun, sudah dari
spekulasi dari arah dan jalurnya mereka itu sudah tidak bisa kita manfaatkan lagi di sana, maka autokritik ini harus diterapkan oleh seorang pemimpin. Bagaimana pemimpin itu bisa memberikan sebuah jalan yang memang betul-betul kita bisa rasa manfaatkan di sana gitu. Yang ketiga itu tolerance atau kebebasan. Atau kebebasan itu geser Pak. Itu adalah gambaran-gambaran terus di sini adalah gaya kebebasan, bebas kendali. Artinya kita itu ketika seorang pemimpin sudah mempercayai semua anggota di sana, para kader-kadernya, maka seorang pemimpin itu bagaimana bisa melepas para kader tersebut biar agar mencari. Ketika dia itu sudah ini seorang pemimpin ini dan anggotanya, ketika dia dilepas ini terserah mereka kemana terserah mereka. Yang penting mereka itu bisa di dalam sebuah organisasi tersebut. Itu gaya seorang pemimpin. Gaya pemimpin itu ada tiga ini. Ada pemimpin, ada otoriter, demokrasi. Kalau demokrasi itu semua argumen itu menonjol terhadap sebuah pemimpin. Dan otoriter itu dari semua pemimpin itu cenderung terhadap semua anggota. Dan gaya bebas itu dari pemimpin itu gaya bebas. Artinya bebas itu terserah rakyatnya, mau gimana pun, mau gaya apapun, mau semisal dalam LPM saya ini pemimpin PU, ketua PU, saya menilai terhadap LPM itu ahli menyatakan sikap bahwasanya gaya pemimpinnya itu bebas, terserah mau arahnya itu mau kemana, terserah anggotanya. Yang penting mereka itu memberikan hal yang positif terhadap anggotanya. Hanya itu yang bisa kami sampaikan. Selebihnya saya pasrahkan lagi kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, karena presentator pertama sudah selesai, dilanjut ke presentator yang kedua. Silakan. Ini gue ya, Ben ya. Oh iya, sama. Sorry.